التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian rutin yang diselenggarakan oleh remaja Masjid SMA Negeri 2 Sumeneb, dan kajian rutin ini disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Taufikur Rahman. Untuk topik kali ini seperti yang telah di-share di flyer dan disebarkan di grup-grup kelas, yakni temanya adalah 5 syarat dalam menuntut ilmu. 5 syarat dalam menuntut ilmu. Anak-anak silahkan kalian simak dengan baik. Nanti mungkin di akhir kajian akan ada beberapa soal yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan apabila kalian bisa berhasil menjawab, ada hadiah dari pengurus dari pengurus remaja masjid. Barakallahu fikum, selamat menyimak dan semoga kalian selalu istiqomah di jalan agama Islam ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik remaja masjid apa ini namanya? Masjid Darul Hikmah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatus shihah, nikmat sehat, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman, bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Karena sholat 5 waktu ini sesungguhnya merupakan satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang tujuannya adalah untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah SAW itu menyatakan as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitanabal kabair. Salat yang 5 waktu, satu Jumat ke Jumat berikutnya dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Syaratnya adalah selama menjauhi dosa besar. Kalau dosa besar itu harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui bahwa kita dalam keseharian banyak berbuat salah. Maka Allah menyediakan kita satu sarana untuk menghapus dosa-dosa itu. Sarananya itu ada pengampunan harian berupa sholat 5 waktu. Yang tadi aktivitas dari asar ke maghrib, sholat asar, setelah itu aktivitas, mungkin ada kesalahan,
bertemu dengan sholat maghrib dan menunaikan sholat maghrib, maka Allah itu akan menghapuskan dosa di antara sholat asar dan maghrib. Demikian juga kita sudah melaksanakan sholat maghrib, setelah itu kita aktivitas sampai bertemu dengan sholat isya. Mungkin ada aktivitas antara sholat isya, antara sholat maghrib ke isya yang kurang sesuai dengan aturan agama. Dengan adanya sholat isya, maka Allah menghapuskan dosa di antara sholat maghrib dengan isya. Demikian juga nanti sholat isya, sesudah sholat isya aktivitas lagi. Sesudah itu kita bertemu dengan sholat subuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa di antara sholat isya dengan subuh tadi. Demikian seterusnya, antara subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengisyaratkan hal yang sama. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya al-hasanat itu akan menghapuskan as-sayyi'ah, kejelekan-kejelekan, dosa-dosa. Dan yang dimaksudkan dengan al-hasanat di situ, kata para ulama mufassir, itu adalah as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Beruntung apa tidak ini? Beruntung. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan. Makanya kalau sholat itu tidak ada liburnya itu. Bahkan sampai kita tidak bisa bergerak. Kalau mampu berdiri, berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak bisa duduk dengan miring. Kalau tidak bisa miring, dengan berbaring. Ya kalau sudah tidak bisa berbaring, disolatkan. Nanti sudah meninggal dunia dari setiap keadaan. Yang isyaratnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar setiap kita itu nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala suci bersih tanpa adanya noda. Nah, ini bagian dari ilmu. Tema kita sekarang adalah tentang ilmu. Bukan 5 ya, ada 6. Ada 6 syarat yang dikemukakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ada 6. Dalam riwayat yang lain itu dikatakan dari Imam Syafi'i. Tapi Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'alim menyatakan bahwa itu adalah berasal dari Imam Ali bin Abi Thalib. Cuma di dalam Diwan Asy-Syafi'i, kitabnya Syafi'i itu juga disebutkan tentang hal ini, walaupun ada sedikit perbedaan redaksi. Sama 6. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu itu adalah satu hal yang diperintahkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat memuji orang yang mempunyai ilmu. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajat, beberapa derajat. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu, yang mempunyai ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya 1 derajat, tapi Allah menyatakan darajat, beberapa derajat. Sehingga ada ungkapan syair, al-alimu, itu seorang yang alim itu akan menjadi orang yang dewasa. Walaupun dia mungkin anak-anak kurang diperhitungkan, akan tapi kemudian dia katakan al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Seorang yang punya ilmu, dia dianggap sebagai orang besar walaupun usianya muda.
Sebaliknya, wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan. Tapi orang yang bodoh, yang tidak mempunyai ilmu, itu dianggap kecil walaupun sudah tua. Mungkin kalian akan mendapatkan ada seorang yang sudah sepuh tapi tidak punya ilmu, dengan cokocong songkoboyan. Walaupun ini sungguhnya tidak benar ya. Oke, nomake kadang oleh cucunya sendiri atau mungkin orang sekitarnya diperolok-olok. Kenapa demikian? Karena tadi jahil, dia tidak mempunyai ilmu. Orang yang tidak mempunyai ilmu itu akan dianggap shaghir, kecil. Wa in kana syekhon, walaupun dia sudah tua. Nah, bagaimana kita kemudian menuntut ilmu? Yang ini ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kata Imam Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ketahuilah, kalian itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika bimajmu'iha. Saya akan memberikan penjelasan kepadamu. Bibayanin. Jadi yang 6 itu. Apa yang 6 itu? Nanti kita bahas, cukup waktu yang tersedia. Kalau tidak selesai pada hari ini, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pertama adalah zakaun, yaitu kecerdasan. Wah, ini yang saya tidak bisa, Ustaz. Loh, kok bisa? Saya bodoh. Benarkah orang itu bodoh? Kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, paling baik. Coba kalau tidak percaya itu, kalian pergi ke kebun binatang, bandingkan mana yang paling ganteng dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di Bonbin itu. Bandingkan dengan kera, dengan harimau. Manusia itu paling ganteng, letak fisiknya itu Masya Allah. Dan yang paling membuat manusia itu berharga adalah diberikan karunia berupa akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal. Dengan akal inilah manusia itu berkembang. Jadi kita itu adalah makhluk yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Ada akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita itu sungguhnya cerdas. Tidak ada yang bodoh. Karena kita itu bukan produk gagal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sempurna. Allah Subhanahu wa taala itu juga membekali. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa setiap kita itu sesungguhnya memang awalnya tidak tahu apa-apa, akan tetapi setelah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk mengetahui. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Lahir, tidak ada yang lahir pandai itu kan. Ada yang langsung bisa bicara 3 bahasa. Mungkin Nabi Isa yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bicara itu. Tapi yang lain rata-rata ya biasa. La ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Pas bodoh si acaca, tengko bude-budian si yang bicara itu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kamu as-sam'a, pendengaran. Setelah itu wal absar, penglihatan, wal af'idah,
Afidah ini ada yang dimaknai dengan hati, kan, tapi sungguhnya afidah itu merupakan bagian dari otak yang terhubung dengan hati. Jadi akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang isyaratnya kata para ulama ini menunjukkan bahwa 3 hal ini merupakan bagian dari alat sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mempunyai pengetahuan di dalam hidup ini. Dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan dengan akal itu. Maka manusia itu dari awal belajar dengan mendengar. Ada yang belajar kemudian setelah mendengar dengan melihat. Karena kalau bayi itu kan yang pertama kali diberikan kemampuan mendengar itu kan. Setelah itu berkembang lama, baru dia bisa melihat lebih jelas. Baru nanti perkembangan akalnya. Jadi semua itu kita cerdas. Diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nenek moyang kita yaitu Nabi Adam alaihissalam, keistimewaannya Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu al-asma kullaha, semua nama-nama itu. Kalau tidak cerdas tidak mungkin dia akan mengetahui. Yang kemudian dipertontonkan di depan malaikat. Coba malaikat sebutkan ini. Kata malaikat, tidak tahu ya Allah. Engkau yang mengajarkan kepada kami. Maka kemudian Nabi Adam, ya silakan Adam. Ambihum bi asmaihim. Disebutkan oleh Nabi Adam. Itu karunia yang membuat kita mulia, membuat kita menjadi orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, iman dan ilmu. Jadi sekali lagi setiap kita itu cerdas. Tidak ada yang bodoh itu. Cuma nanti kenapa ada perbedaan? Salah satu faktornya mungkin karena kurang memahami bagaimana kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak cerdas misalnya, tidak mungkin kita akan tahu. Ada yang tahu bahasa Inggris fasih sini? Di Eropa, anak-anak kecil itu semua fasih berbahasa Inggris itu. Cerdas-cerdas berarti kan? Sama orang Eropa itu kagum dengan anak Indonesia. Kenapa? Masih kecil itu sudah fasih bahasa Indonesia. Masih kecil fasih bahasa Madura. Kalau tidak cerdas tidak bisa itu kan. Itu menunjukkan kecerdasan. Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Madura? Pertanyaannya, apakah kamu ketika belajar bahasa Madura ngapal lagi? Sepatu. Itu kan diajari sedikit-sedikit oleh orang tua kita. Ya, sepatu dong. Oh, sepatu. Ketemu tiap hari. Kalau masalah bahasa itu gampang itu. Jadi artinya sesungguhnya bagaimana kita mengetahui ilmu dan bagaimana cara mempelajarinya itu yang penting itu. Karena salah cara, salah metode itu akan membuat kita tidak bisa memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah kecerdasan itu kata para ulama itu ada 2. Pertama yang disebut dengan mauhibah. Mauhibah minallah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatan itu memang ada ingatan yang sekali dia dengar dia hafal. Itu memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang harus diulang 1 kali atau 2 kali dia bisa menghafal. Tapi ini sekali lagi menunjukkan bahwa dia mempunyai kecerdasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi akal. Jadi semua itu cerdas. Tidak ada yang bodoh. Yang bodoh itu karena malas itu nanti. Dan kedua tidak tahu bagaimana cara untuk meningkatkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mauhibah. Yang kedua itu adalah muktasabah.
Kalau mauhibah itu memang karunia yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memang seperti yang saya katakan tadi, dengar satu kali langsung hafal. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang muktasabah, ada yang dengan cara muktasabah itu dengan usaha. Ya, mengulang itu adalah bagian dari muktasabah, bagian dari usaha. Tapi semua sekali lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Tinggal pertama ya mengenali diri sendiri, dan yang kedua itu adalah mengenali ilmu yang akan dipelajari. Kata para ilmuwan, manusia itu kan ada yang belajar lewat mata, ada yang belajar lewat telinga, ada juga yang belajarnya dengan cara gerak itu kinestetis. Jadi ada yang audio, ada yang kemudian visual. Nah, mengenali diri itu juga perlu itu. Siapa yang visual misalnya? Kalau orang visual itu walaupun suasana itu hingar-bingar, rame, dia akan bisa belajar itu dengan tenang. Karena apa? Dia belajar lewat matanya itu. Ada saya punya teman itu, kalau belajar itu memang lewat mata. Dia kalau belajar sambil dengarkan musik. Saya tanya itu, kamu belajar kok sambil dengarkan musik? Apa yang dia katakan? Nanti kalau saya sudah khusyuk baca itu, musiknya tidak kedengaran. Itu ada yang memang belajarnya lewat mata. Maka perlu untuk mengenal diri kita sendiri juga. Ada yang belajarnya lewat telinga. Nah, kalau orang yang belajarnya lewat telinga, jangan sambil dengarkan musik, yang masuk musiknya, pelajarannya yang nggak hafal, karena dia belajarnya lewat telinga. Jadi harus dengan suara keras. Dia tidak bisa belajar di tempat yang ramai. Kenapa? Karena akan terganggu. Beda dengan visual tadi. Tapi ada juga yang kecerdasan kinestetis, dia harus gerak itu. Ada yang menonjol, tapi dalam diri manusia tiga potensi kecerdasan ini sama-sama ada sebetulnya. Cuma ada yang sangat menonjol visualnya, ada yang sangat menonjol audionya, ada yang menonjol kinestetisnya. Kalau yang menonjol kinestetisnya itu memang harus banyak gerak. Ada cerita di pondok itu, kalau dia belajarnya diam itu, dah cepat masuk itu. Tapi kalau belajar menghafalkan, dia sambil gerak itu, manjadah, wajadah, langsung hafal itu. Nah, orang yang seperti ini agak perlu untuk gerak itu. Maka kenalilah masing-masing kalian. Kira-kira kalian itu masuk yang mana itu. Tapi tiga jenis kecerdasan ini misalnya itu tetap ada pada diri kita. Kadang tangan kita gerak itu sambil membaca, itu berarti ada bagian kinestetis pada diri kita. Walaupun belajarnya juga tentu dengan melihat ya. Ada yang dengan mendengar terus, tidak kemudian menggerakkan tubuh itu langsung masuk, berarti audio itu. Maka lihatlah masing-masing dari kita itu mana kecerdasannya yang menonjol. Kalau kamu kira-kira apa? Suka yang berwarna-warni. Visual. Suka warna-warni, suka wajah cantik. Coba lihat, masing-masing itu punya bagian dari tiga kecerdasan ini. Jadi artinya ya kita harus mengenali diri kita juga supaya kita bisa meningkatkan ilmu kita. Termasuk ilmu yang dipelajari dan cara untuk mempelajarinya itu juga beda. Kalau belajar tentang hafalan, maka itu biasanya harus dengan suara yang keras. Kalau menghafalkan ayat Quran ya dengan suara yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan itu. Jangan kemudian kalau menghafal itu dah cepat masuk. Karena metodenya salah. Kalau hafalan itu memang harus dengan suara yang keras itu.
Beda kalau kemudian matematika. Matematika jangan kemudian dengan suara yang keras. Itu harus banyak latihan itu. Itu matematika. Cara belajarnya adalah hafalkan rumusnya tentu saja. Setelah itu banyak berlatih. Jadi latihan soal. Semakin banyak latihan soalnya maka akan berkembang otak kita untuk mengetahui apa yang menjadi cabang-cabang dari matematika itu. Matematika, fisika, itu harus banyak latihan. Untuk apa? Untuk memecahkan persoalan. Tak bisa kemudian terlalu banyak hafalan karena memang bukan pelajaran hafalan. Artinya sekali lagi dari segi pelajarannya itu juga harus diperhatikan. Jadi ada yang kecerdasannya visual, auditorial, yang dengan pendengaran, dan yang ketiga dengan kinestetis, gerak. Tapi dalam diri manusia itu ada bagian-bagian dari tiga ini. Cuma ada yang menonjol. Nah, kecerdasan itu namanya kecerdasan. Setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potensi kecerdasan. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusia memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita itu cerdas, tidak ada yang bodoh. Karena sekali lagi seperti yang saya katakan, kita adalah makhluk sempurna. Kita bukan produk gagal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan potensi sendiri. Walaupun nanti mungkin ada, kalau sekarang itu ada kecerdasan-kecerdasan yang kemudian dibagi oleh ilmuwan itu. Ada kecerdasan dalam bidang bahasa, ada kecerdasan dalam bidang musik, itu kecerdasan spasial, ada kecerdasan dalam bidang logika. Itu kan bagian-bagian dari kecerdasan yang sekarang coba dipilah-pilah. Yang kalau manusia itu kemudian mengetahui lebih detail, dia akan bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi potensi dasar manusia itu mampu menghafal, itu adalah potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Yang penting dia mengetahui caranya. Sering bertemu itu kan bagian dari menghafal. Coba misalnya saya tanya, kalian kan punya teman di kelasnya. Apakah pernah kemudian kalian sungguh-sungguh menghafal nama teman itu diurut satu? Pernah itu. Karena di absen setiap hari kemudian arwah si fulan, arwah fulana. Besoknya di absen lagi, ketahuan lagi. Tidak ada kemudian ambil absen Andi. Kenapa kemudian kita ingat? Salah satunya karena sering ketemu, mengulang-ulang. Yang di dalam istilah seperti yang dikatakan ulama tadi adalah bagian dari muktasabah. Jadi banyak mengulang, banyak kemudian mencatat, mengulang lagi, itu bagian dari usaha yang dilakukan oleh manusia. Yang di dalamnya itu adalah bagian dari kecerdasan. Jadi kecerdasan itu ada dua. Yang pertama adalah mauhibah, yang merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang memang cerdas, sungguh-sungguh cerdas itu. Tapi ada yang muktasabah. Ya, jangan terlalu mengharap yang mauhibah. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan yang muktasabah, yang kedua ini. Ini pertama, zakaun. Jadi kenali kecerdasan dari masing-masing kalian. Sehingga nanti tidak akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa saya seperti ini? Kalau ada masalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau dalam pandangan agama itu kan ada penyebabnya, enggak hafal itu. Imam Syafi'i itu orangnya cerdas itu. Tapi satu waktu kemudian hafalannya berkurang. Datang tanya kepada gurunya,
syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Saya datang kepada Waqi'. Waqi' itu nama guru dari Imam Syafi'i. Su'a hifdzi. Saya adukan hafalan saya kok menurun itu. Ternyata salah satu sebabnya itu adalah satu waktu Imam Syafi'i tidak sengaja melihat seorang perempuan ini betisnya tersingkap, dan itu langsung mengganggu hafalannya. Maka kemudian kata Waqi', fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kata Imam Syafi'i, arsyadani, Waqi' guru saya itu memberikan petunjuk kepada saya supaya meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Beliau memberitahu kepada saya bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada orang yang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau dalam pandangan agama, salah satu yang menjadi sebab berkurangnya ingatan karena maksiat. Karena kata Imam Waqi' tadi, ilmu itu adalah nurun. Bani nurun dari ayah ke anak, nurun, cahaya. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ini yang pertama, zakaun. Kemudian yang kedua, kata Imam Ali bin Abi Thalib, hirsun. Apa hirsun itu? Hirsun itu artinya rasa tamak. Jadi keinginan untuk mendapatkan ilmu yang banyak itu. Nah, kalau dalam masalah ilmu boleh tamak itu. Tapi kalau dalam masalah harta jangan. Hirsun. Jadi dia karena ingin mendapatkan ilmu yang banyak, dia akan bersungguh-sungguh itu. Sudah tahu tentang ilmu ini, dia kemudian belajar tentang ilmu yang lain. Dan kita akan mendapatkannya. Ulama pada masa lalu itu biasanya pengetahuannya itu lengkap. Ya mungkin salah satu faktornya bahwa keilmuan pada waktu itu tidak berkembang terlalu banyak seperti pada masa sekarang. Coba kita lihat ulama-ulama terdahulu itu. Ibn Rushd seorang alim dari Andalus. Beliau itu ahli di dalam bidang filsafat. Jadi tahu tentang filsafat. Ahli juga di dalam bidang fikih. Jadi dalam bidang fikih beliau tahu, filsafat juga tahu. Jadi rata-rata kemudian pengetahuannya itu banyak. Kenapa? Bagian dari hirsun tadi. Jadi ada keinginan untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, kalau tidak ada hirsun ya tidak akan berkembang. Diajari sedikit, rumah sudah cukup. Maka di dalam menuntut ilmu itu tidak ada yang namanya kemudian berhenti. Di dalam agama kita menuntut ilmu dari mana? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Dari mulai lahir sampai meninggal dunia, itu masa untuk menuntut ilmu. Kalau sekarang itu dipopulerkan oleh orang barat, long life education, pendidikan seumur hidup. Jadi menuntut ilmu tidak ada kemudian berhentinya. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah orang yang alim, kalau tidak maka teruslah untuk belajar. Makanya belajar atau menuntut ilmu itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia itu ada di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi seperti kalian tempat ini mencoba untuk menuntut ilmu atau pagi, yang penting niatnya betul. Keluar bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau menuntut ilmu, maka ada di jalan Allah sampai pulang. Jadi di jalan Allah itu. Jadi setiap langkah itu
mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah misalnya, Imam Ghazali mengutip bahwa ikan-ikan di laut itu juga mendoakan orang yang menuntut ilmu. Maka teruslah menuntut ilmu. Tidak ada kata putus di dalam menuntut ilmu. Harus ada rasa tamak itu. Bukan kemudian merasa baru menunjuk lah, sudah cukup, merasa pintar. Kadang kan ada yang ketika belajar dia merasa cukup, merasa pintar. Padahal sekali lagi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas. Apa yang kita ketahui sungguhnya hanya sebagian kecil dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus ditumbuhkan adalah adanya hirsun, rasa tamak. Jadi tamak di dalam menuntut ilmu itu baik. Gurunya menerangkan, gimana sudah cukup? Kurang Pak. Cukup, kurang Pak. Ibu Dina kuruna selesai. Kalau kurang terus itu, ambul lu jom hente pelajaran. Jadi hirsun, ada rasa tamak. Tamak di dalam menuntut ilmu artinya mempunyai keinginan untuk terus menambah ilmu, terus menambah ilmu, meningkatkan ilmu. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas. Allahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rezekinya. Allah Subhanahu wa taala juga maha mengetahui. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'an itu seandainya laut, laukan al-bahru midadan li kalimatillah lanafidal bahru qabla an tafada kalimatullah. Seandainya laut itu digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka laut itu tidak akan kemudian cukup. Bahkan walau ji'na bimitslihi madada, ditambah lagi dengan laut yang semisal, tidak cukup untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kemudian merasa puas di dalam menuntut ilmu. Teruslah dan teruslah untuk menuntut ilmu. Hirsun. Jadi ada rasa tamak. Jangan kemudian merasa puas. Selesai SLTA, lanjutkan lagi. S1, lanjutkan lagi. Tidak secara formal, informal juga tidak apa-apa. Karena mungkin ada kendala dengan biaya informal. Belajar itu dimanapun, bisa dimanapun, tidak kemudian terikat harus informal, harus formal, bisa dalam bentuk informal. Hirsun, jadi zakaun wa hirsun, dan yang ketiga itu adalah istibarun, sabar. Jadi dalam menuntut ilmu itu sabar. Kalau dalam redaksi di Diwan Asy-Syafi'i itu ijtihadun, sungguh-sungguh. Ada istilah istibarun. Istibarun itu adalah sabar yang sungguh-sungguh itu. Beda dengan sabrun, sebab di dalam bahasa Arab itu kalau bertambah hurufnya maka itu maknanya lebih dalam. As-sabru itu sabar. Tapi kalau istibar itu artinya benar-benar bersabar. Jangan kemudian keburu. Sabar di dalam menuntut ilmu, membaca. Kalian pernah dengar cerita dari Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian juga tentang Ibnu Sina, bagaimana mereka itu belajar. Ibnu Hajar itu dalam kisahnya, beliau itu merasa dirinya itu bodoh itu. Jadi merasa dirinya bodoh. Yang lain sudah paham, saya kok nggak paham. Gimana ini? Sampai satu waktu dia menyendiri, tidak mau lagi kembali ke sekolah. Sudahlah, ada rasa sedikit putus asa. Saya mau berhenti saja ini. Apa?
Tidak bisa, nggak paham-paham saya ini. Nah, waktu duduk-duduk itu Ibnu Hajar al-Asqalani melihat ada batu. Batu itu kena tetesan air. Tes. Tes. Kemudian dilihat. Batu itu kena tetes air berlobang. Dia berpikir, batu saja itu kena tetesan air setiap saat ternyata bisa berlobang. Masa otak saya ini nggak bisa berlobang juga seperti halnya batu ini? Masa lebih keras dari batu ini? Akhirnya dia itu kembali dan kemudian bersungguh-sungguh dalam belajar dan menjadi seorang ulama yang terkenal dengan julukan Ibnu Hajar al-Asqalani. Hingga ada yang menyatakan bahwa Ibnu Hajar itu berasal dari apa yang menjadi inspirasinya. Ibnu Hajar itu kan anaknya batu. Ibnu Hajar istilahnya anaknya batu karena tadi mendapatkan inspirasi dari batu. Bahwa batu yang keras seperti itu ketika diberikan tetesan air setiap hari itu bisa bolong. Masa otak saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, kalau saya benar-benar belajar sungguh-sungguh bersabar, masa tidak paham itu? Yang nggak paham itu mungkin salah satunya karena kurangnya kesungguhan, kurangnya kesabaran. Kita lihat Ibnu Sina juga. Ibnu Sina orangnya itu pandai. Tapi coba kita lihat bagaimana satu cerita tentang Ibnu Sina ketika membaca satu buku. Satu waktu Ibnu Sina itu baca satu buku, tidak paham. Diulang lagi baca, tidak paham juga. Ulang lagi, tidak paham. Baru kemarin. Kira-kira gimana kalau kalian itu? Baca sampai telok kali, sampai tangan ya. Alim, sudah tiba-tiba dong bersol. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Sina? Ibnu Sina itu membaca lagi, membaca sampai 20 kali baru Ibnu Sina itu paham. Jadi 20 kali. Padahal Ibnu Sina itu terkenal sebagai orang yang cerdas. Tapi membaca satu kitab tidak paham, dia kemudian berusaha lagi, tidak putus asa. Artinya kalau misalnya dia hafal sekarang, jangan kemudian tak bisa. Harus istibar. Jadi penuh kesabaran, harus sungguh-sungguh. Bisa dipahami di sini? Coba saya tanyakan tadi. Ada 2 jenis kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kata para ulama. Apa 2 itu? Tidak usah bahasa Arabnya, tidak apa-apa. Bahasa Indonesianya. Tidak tadi dari awal. Kenapa? Usaha, yang satunya? Nah, ya, yang satunya itu usaha, satunya itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan itu kalau bahasa Arabnya mauhibah, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang satunya yang usaha itu artinya muktasabah dalam bahasa Arabnya. Jadi satu karunia memang, ada yang memang langsung dengar hafal, tapi ada yang muktasabah dengan cara terus mengulang itu bagian dari usaha. Jadi artinya ya jangan kemudian mengandalkan mauhibah, tapi hendaknya juga muktasabah ini. Berulang, mencatat itu bagian dari muktasabah. Kita berusaha untuk mendapatkan ilmu itu. Saya kira karena sudah isya ya, kita cukupkan 3 hal dulu. Jadi 3 syarat di dalam menuntut ilmu untuk memperoleh ilmu yang sudah kita bahas. Pertama adalah zakat, yaitu kecerdasan, dan pahamilah bahwa setiap kita itu cerdas, tidak ada yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia akan. Kemudian yang kedua adalah hirsun. Ada rasa tamak, ingin terus banyak menuntut ilmu, tidak pernah ada puas di dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah istibar, benar-benar bersabar. Kalau di dalam Diwan Syafi'i ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Jadi jangan pernah kemudian putus asa di dalam menuntut ilmu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia itu.
Yang tiganya insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.